warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aiilah Rohilah, merupakan peserta Latsar CPNS gelombang 12 angkatan 79 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Kelebihan negara Indonesia. Yang pertama, yaitu keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa yang sangat luar biasa dan menjadi identitas nasional. Dengan lebih dari 17.000 pulau, 300 lebih kelompok etnis, dan lebih dari 700 bahasa daerah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman budaya terbesar di dunia. Keanekaragaman di antara lain yaitu keanekaragaman suku budaya, keanekaragaman suku bangsa, bahasa daerah, seni dan tradisi, rumah adat, kuliner tradisional, hingga agama dan kepercayaan. Selanjutnya, sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, dan tembaga. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati. Indonesia merupakan salah satu negara megadiverse, rumah bagi spesies langka seperti orangutan, komodo, dan juga rafflesia. Selanjutnya, lautan yang luas memiliki potensi besar dalam perikanan dan pariwisata bahari. Ketiga, letak geografis yang strategis. Indonesia terletak di jalur perdagangan internasional antara Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Menjadi penghubung penting dalam logistik dan ekonomi global. Kekurangan dari Indonesia. Yang pertama yaitu kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi merupakan perbedaan yang mencolok dalam hal pendapatan, kepemilikan aset, dan akses terhadap sumber daya ekonomi antara individu, kelompok, atau wilayah. Pada kesempatan kali ini, Indonesia masih terdapat kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan juga pedesaan, serta antara wilayah, misalnya antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Juga sebagian masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di wilayah terpencil. Kedua, yaitu korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok. Di Indonesia, korupsi menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan, pemerataan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketiga, infrastruktur yang belum merata. Infrastruktur adalah fasilitas dasar fisik dan sistem yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan. Infrastruktur meliputi transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara. Selanjutnya energi berupa listrik dan juga gas, juga air dan sanitasi, telekomunikasi dan internet, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan atau rumah sakit. Ketimpangan pembangunan infrastruktur terutama terjadi di kawasan barat dan juga kawasan timur, perkotaan dan perdesaan, wilayah pusat, dan wilayah perbatasan. Pada kesempatan kali ini tentunya juga terdapat tokoh-tokoh inspiratif yang pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu Jerome Pauline. Ia merupakan alumni Waseda University sekaligus peraih beasiswa penuh dari Kementerian Pendidikan di Jepang. Saat ini, Jerome kembali ke Indonesia untuk mengabdikan diri di bidang pendidikan. Melalui sosial medianya, Jerome juga aktif membahas berbagai isu di bidang pendidikan di Indonesia, dan ia selalu mengkampanyekan pembelajaran matematika dengan unik dan menarik. Kedua, Anies Rashid Baswedan. Merupakan akademisi, politisi, mantan menteri sekaligus mantan gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan memiliki rekam jejak kepemimpinan lengkap sejak masa kecil. Ia juga dikenal sebagai sosok yang memiliki integritas, amanah, cerdas, dan berani. Anies memiliki kemampuan membuat perubahan inovatif, memimpin di saat krisis, dan bisa membuat kebijakan yang tepat serta cepat. Ketiga yaitu Witan Sulaiman, pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai pemain sayap untuk klub Liga 1 Persija Jakarta dan juga tim nasional Indonesia.
Beranjak dari keluarga sederhana dan belajar secara otodidak tidak mengurangi semangat seorang Witan Sulaiman untuk terus menjadi yang terbaik. Setelah berusaha dengan tekun, ia kemudian meraih berbagai prestasi dan masuk dalam berbagai klub sepak bola terbaik. Dan kini, sebagai rasa cinta terhadap tanah air, ia mengabdikan diri sebagai salah satu tim nasional Indonesia. Sebagai generasi penerus, kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Kita boleh berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, maupun pandangan. Tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Mari kita jaga persatuan, hindari perpecahan, dan terus bangun negeri ini dengan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.